Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Balik lagi Waalaikumsalam. kita balik lagi di Paradigma, di mana kita di sini kita coba untuk membahas apapun yang bisa dibahas, dan mungkin ini kita sempat skip 1 minggu karena kesibukan maklum kita ini pejabat. Diundang gubernur kemarin ya, jadi nggak bisa Diundang gubernur hadir. sama diundang presiden. Alhamdulillah belum diundang Allah ya. Jadi masih bisa nemenin teman-teman di sini ya. Oke, hari ini kita mau coba ngebahas seputaran topik tentang mental health atau kesehatan mental gitu. Kenapa kita coba angkat topik ini? Ini wajar sih ya. Kalau kita coba ngangkat topik ini karena mental health itu sesuatu yang ada di sekitar kita, meskipun kadang-kadang kita nggak nyadar gitu. Bahkan baru beberapa bulan ini saya research tentang mental health. Ternyata manusia di atas umur 20 30 itu mereka punya masalah mentalnya masing-masing ya. Mungkin ada yang kentara gitu kelihatan jadi kelihatan di kehidupannya sendiri, tapi ada yang mental health-nya itu kesehatan mentalnya itu terganggu di hal yang kecil. Contohnya yang paling gampang deh kayak OCD, kayak banyak lah yang banyaknya kayak gitu. Nah, itu sebetulnya salah satu dampak dari bukan gangguan mental ya. Kalau gangguan mental itu kita konotasinya langsung ke orang-orang yang benar-benar udah kelihatan banget gitu. Tapi itu lebih ke keadaan mental kita akibat dari akumulasi pengalaman kita di masa lalu. Nah, untuk kali ini kita ngundang nih tamu yang tamu anonim yang entah kenapa kita sebut Mawar gitu. Sebut saja Mawar. Jadi tamu kita kali ini mau berbagi cerita, mau berbagi pengalaman tentang apa sih mental health atau pengalaman soal itu. Dan nanti kita coba bahas gimananya, apanya dan kapan-kapannya. Udah 5W1H lah pokoknya kita bahas dari situ. Nah, jadi ini nggak apa-apa disebut Mawar. Ini kalau anak 90-an sering nonton berita gitu ya, waktu kecilnya, sebut saja Mawar itu bukan buat tamu anonim gitu, buat korban sesuatu gitu loh. Korban sesuatu, makanya dia pengen ketawa mulu ini. Ini nggak tahu nih Karisma kenapa harus sebut saja Mawar gitu deh. Kalau saya pemikirannya Mawar itu kan pembuat bakso boraks ya, sama bakso tikus gitu. Jadi ya. Ingatnya itu aja. Jadi ya itu sepemikiran lah kita. Salah satu korban atau yang pelaku. Pembuat bakso pakai kolor gitu ya. Ya gimana Karisma? Ini bintang tamunya dari Karisma nih. Mau ngomong apa dulu? Iya dong. Ya, jadi ini salah satu pendengar setia kami ya. Nggak tahu nonton, nggak tahu nggak. Pokoknya saya anggap pendengar aja lah. Nonton kok. Nontonin kok. Nonton nggak? Oh, nontonin. Oh, nonton. Ya, berbohong juga nggak apa-apa lah. Anggap aja nonton gitu ya. Oke. Jadi punya sebuah keresahan nih. Keresahan yang katanya tentang mental health gitu kan. Makanya daripada dipendem, kita angkat aja gitu. Siapa tahu kan banyak yang ngalamin juga. Terus kita juga bisa tahu ada apa, kenapa. Kayak tadi kan Sidik bilang kapan-kapannya, apa-apanya, dan kenapa-kenapanya itu semua kita tahu gitu di sini gitu. Daripada dipendam jadi penyakit, nggak enak gitu. Lebih baik keluarkan saja. Nah, saya tidak akan mengenalkan siapa dia gitu ya. Yang penting ada di sini bisa berbicara karena dia juga mintanya untuk privasinya dijaga atau privasinya tidak dikasih tahu lah ke orang lain gitu. Ya iyalah Bang, kalau dikenalin bukan anonim namanya. Ya betul. Jadi
lebih spesifiknya apa nih? Tentang apa nih? Silakan, Mbak Mawar. Mawar, sebut saja mawar. Oke. Lebih spesifiknya seperti apa gitu? Lebih cenderungnya gitu. Yang akan kita bahas pertama apa? Gimana? Yang lebih spesifik. Ya, satu poin dulu aja. Satu poin yang akan dibahas awal gitu. Satu poin yang lebih spesifik yang akan dibahas mungkin lebih ke toxic family. Oh, berat sekali ya. Oh, berat. Wow. Biasanya Ini jujur kita briefingnya sebentar dan baru denger. Ini baru denger banget toxic family. Kalau biasanya anak-anak muda itu ya friendship ya. friendship gitu atau cinta Relationship. gitu ya. Itu mah udah gitu kayaknya kalau kita ngedenger gitu udah biasa gitu ya, dicurhatin sama anak SMA itu udah hal yang biasa. Ini toxic family itu benar-benar tabu juga sih ya, tabu, tapi ya bagus juga ini untuk teman-teman yang punya pengalaman yang sama tapi susah untuk mencari solusi. Ini ada teman kita yang mau angkat bicara untuk membicarakan toxic family. Oke, kita langsung aja Mbak Mawar. Mungkin kita mulai dari berbagi pengalaman dulu aja kali ya. Oke. Gimana Terima pengalamannya kasih. Mbak Mawar? Sok. Terima kasih ya buat Pak Karisma dan Pak Sidik. Bapak, Dik. Paknya Karisma, maaf saya belum berkeluarga. Bapak. Hasilnya. Kakak mungkin ya. Pak Sidik dan Pak Karisma, terima kasih sudah memberikan peluang dan waktu pada saya untuk berbagi pengalaman sama kalian dan juga keluh kesah saya gitu. Ya kalian bisa panggil saya Mawar aja nggak apa-apa. Karena saya juga kenapa saya tidak memberitahu identitas saya karena ini menyangkut hal keluarga. Itu bisa dibilang sebuah aib mungkin ya. Yang sebenarnya kalau misalkan orang-orang tahu tuh ya nggak bisa seperti itu gitu. Aku hanya ingin berbagi pengalamannya saja. Mungkin bagi kalian ada yang ceritanya relate sama kehidupan aku, ada yang juga temennya atau saudaranya juga menghadapi, kalian juga jadi lebih bisa gitu menghadapi seperti apa gitu. Oke, kalau misalkan untuk pengalamannya sendiri sih tadi ya kayak dibilang sama Kak Sidik, katanya toxic family tuh tabu banget ya. Iya, betul. Padahal itu tuh hal yang banyak banget dialami sama manusia di sekitar kita. Bahkan mungkin kalian pun secara tidak sadar itu mengalaminya. Seperti itu. Jadi toxic family sendiri sih kalau menurut aku ya, itu hal yang racun yang sebenarnya tuh dekat banget dengan kita. Beda lagi dengan misalkan toxic relationship atau toxic friend. Itu kan orang yang benar-benar kita, kalau misalkan kita tahu itu dia toxic, kita bisa jauhi, kita bisa lepas dari dia. Tapi kalau yang namanya family is another level, itu nggak bisa kita samakan gitu. Bagaimanapun juga mereka punya hubungan darah dengan kita seperti itu kan. Nggak ada yang namanya bekas ayah, nggak ada yang namanya bekas ibu, apalagi nggak ada yang namanya bekas anak. Itu nggak mungkin kan. Nah, ini tuh mungkin hal yang sebenarnya berat banget ya kalau untuk keluarga gitu. Nah, mungkin kalian juga ada yang mengalaminya seperti itu, dari hal yang sekecil dan sesepele itu sampai hal yang berat gitu yang dialami. Kalau aku sendiri sih dari toxic family-nya tuh dari ibu aku. Nah, mungkin kalau alhamdulillahnya gitu ya, aku bukan berasal dari keluarga broken home. Ayah ibu aku alhamdulillah baik-baik saja. Juga aku anak pertama dari ketiga bersaudara. Terus ya ini pengalaman dari ibu sih sebenarnya, dari yang aku alami dari ibu aku gitu. Jadi ini dari aku kecil sih sebenarnya aku ngalaminnya. Dari aku masih TK, SD gitu. Aku udah mengalami itu. Gitu. Jadi dari dulu tuh ibu beliau itu kalau misalkan mungkin juga kalian sering mengalaminya ya kalau hal ini. Sering kasarnya tuh bilang
hampang tangan gitu, hampang lengan bahasa Sundanya. Oh iya, ringan Iya, tangan bahasa ringan. Indonesianya. Tapi Oh, oke. ringan tangannya tuh bukan ringan tangan yang pada umumnya orang tua tuh lakukan. Kayak apa namanya, memukul udah pasti sering lah ya, memukul, mencubit seperti itu. Tapi dari kecil aku tuh pernah ngalamin, kayak aku tuh waktu itu sama teman-teman aku nih ya main jauh gitu lah ya. Apa sih bahasa Sundanya teh? Kalau Naprak, itu Jarambah. jarambah, bener jarambah. ya jarang aku kalau main tuh. Terus pernah waktu pulang tuh aku bukan bukan cuman dimarahin, tapi aku bener-bener ditendang. Allah. Terus kepalaku, rambutku dijambak, terus dijedukin ke tembok, duduk digituin. Itu aku dari kecil aku udah berpikir bahwa itu salah, itu tidak boleh dilakukan oleh seorang ibu gitu kan. Nah, aku sejak saat itu kayak muncul rasa insecure dalam diri aku. Kayak aku bertanya, anak kecil sih umur 7 tahun kayak gituin, mikir pasti kayak, ibu tuh sayang gak sih sama aku? Pastilah ada pemikiran ke situ. Semakin hari kayak perlakuannya tuh semakin berani gitu. Ya mungkin orang tua ngomongnya kan, orang tua nggak akan marah kalau anaknya nggak nakal gitu kan. Tapi wajar gak sih seorang anak nakal tuh hal yang wajar gitu, maksudnya kayak nakal tuh perlu dibimbing, dikasih tahu kalau itu salah. Anak nih kalau misalkan dikasih tahu salah pasti nanya alasan salahnya tuh kenapa, harus dikasih tahu. Ini enggak, marah, bilang itu salah tapi tanpa memberitahu alasannya, main hajar aja gitu. Bahkan tidak hanya dari fisik, semakin aku besar, dari verbal juga, apalagi yang sekarang di alam itu lebih ke verbal sih, dan lebih ke penekanan batin gitu, kayak gitu. Terus juga pernah tuh aku saking kencengnya ditampar, telingaku sampai berdarah, saking kencengnya. Masih sampai sekarang masih? Kalau sekarang, sejak aku lulus SMA nih ya, sejak aku lulus SMA, fisik udah enggak. Terakhir tuh SMA, fisik tuh sejak udah SMA nggak berani, karena aku udah berani apa ya namanya, bilang lah kayak nggak boleh main fisik tuh, aku udah gede, nggak pantas. Aku pernah bilang kayak gitu, tapi beliau menganggapnya itu hal yang apa, malah bilang anaknya ngelawan sama orang tua kayak gitu. Padahal aku hanya mengutarakan pendapatku kayak gitu. Jadi serba salah, posisinya serba salah. Nah dari situ mungkin sedikit-sedikit dikasih tahu lah ya sama orang-orang, sama orang tuanya beliau, sama kakekku, sama saudara-saudaranya, sama ayahku, dikasih tahu juga kalau itu hal gak boleh kalau mukul. Tapi udah gak mukul, lebih ke verbal nih, yang lebih mengganggu psikis gitu. Ya bisa dibilang dari kecil psikisku udah apa ya, udah sedikit terganggu lah. Aku yang namanya gampang banget mood tuh drastis banget turunnya. Kayak kadang aku satu waktu nih ya, detik ini misalkan aku bisa banget ngerasa happy, tapi 5 menit kemudian aku bener-bener bisa banget ngerasa aku sendiri sedih, gelisah, marah kayak gitu dalam Tunggu. waktu yang sesingkat itu tanpa Itu alasan bipolar apapun. bukan? Nah, aku sempat Ya nyebutnya periksa bipolar juga nih. biasanya. Aku sempat periksa juga nih, aku pernah sempat datang ke psikolog karena aku tahu ini tuh hal yang salah gitu. Setelah tahun 2019 kalau nggak salah, 2019 aku adalah masalah sama ibuku. Aku stres sampai aku self harm, yang menyakiti diri aku sendiri gitu. Ngapain tuh? Aku gores-goresin ini apa namanya? Ya. Masih ada bekasnya? Masih ada nggak ya? Udah nggak ada sih. Oh ya Allah. Nggak ada sih bekasnya karena udah lama, 2019 itu kejadiannya. Terus aku merasa kayak ini salah, something wrong inside gitu ya, di dalam diri aku ini nggak bisa. Akhirnya aku mencari psikolog lah. Temenku ada yang di kedokteran kan, temenku ada yang di kedokteran, kakak kelasku. Terus aku nanya, punya temen nggak atau kakak tingkatnya sekarang jadi
dokter psikolog, aku ingin ingin konsul ke dia, tapi aku nggak mau ke rumah sakit. Aku bilang aku pengen konsulnya di rumah dia aja, tapi dia dokter ada katanya. Akhirnya aku dikasih kontaknya lah, aku datang ke orangnya dan aku konsul sama dia kayak gitu sama dia. Nah, kata si dokternya ini mungkin baru dibilang gejala mungkin ya kalau untuk bipolar, tapi lebih mengarah ke anxiety kalau waktu itu aku anxiety Kemasan disorder. ya. Nah, iya, kalau misalkan kamu masih ini masih sebutannya gejala awal. Jadi masih bisa aku tangani sendiri seperti itu. Masih bisa aku handle sendiri katanya, dan orang-orang sekitar aku masih bisa diselamatkan katanya kayak gitu. Terus akhirnya aku nanya lah kiat-kiatnya seperti apa kalau misalkan aku ingin perlahan aku bisa menyembuhkan diri aku sendiri. Akhirnya beliau kasih tahu lah ke dokternya, kamu harus yang pertama sih berdoa, mendekatkan diri ke Tuhan, itu udah pasti. Terus banyak bersosialisasi sama orang-orang positif di sekitar kamu. Terus juga kamu nggak boleh mendam masalah sendirian katanya. Terus juga jauhkan barang-barang yang membahayakan di sekitar kamu gitu. Soalnya kalau orang udah kena mentalnya nih, ketika dia jadi dia nggak ingat apa yang bakal dia lakukan. Ya, dia nggak ingat kayak gitu. Makanya sejak dari situ aku coba dulu deh katanya, sebulan 2 bulan kamu self healing diri kamu sendiri. Aku harus coba traveling, aku harus melakukan hal-hal yang aku suka dan bisa menenangkan pikiran aku katanya kayak gitu. Coba jauhkan hal-hal yang toksik dari hidup kamu katanya. Nah, dan kebetulan pada saat itu yang aku bukan cuma mengalami toxic family, tapi juga mengalami toxic relationship sekaligus. Makanya aku sampai kayak benar-benar itu di titik drop banget. Tapi yang kayak tadi aku makanya tadi kayak aku bilang toxic relationship aku bisa melepaskan lah intinya kayak gitu. Tapi kalau family nggak bisa. Iya. Mencoba self healing, aku traveling, aku doing something yang bisa bikin aku pikiran tenang. Kayak aku kan suka banget baca buku nih, aku baca buku, terus ngedengerin musik, sering-sering keluar rumah kayak ke taman. Itu kan udah perlahan bikin pikiran aku tenang. Nah, dari situ aku mulai berpikir juga nih kayak aku harus punya pegangan hidup. Aku harus punya sebutannya prinsip yang bisa bikin aku tuh kalau misalkan ketika aku jadi nih, aku nggak harus melakukan hal-hal yang membahayakan diri aku gitu. Aku mulai di situ banyak berpikir, mengolah cara pandang aku, pikiran aku. Dan dokternya udah bilang kalau misalkan 2 bulan ke depan kamu masih mengalami ini dan makin parah, kamu harus ke psikiater katanya, kamu harus diobati. Itu udah masuknya ke tingkat parahnya gitu. Alhamdulillahnya sih sejak dari situ aku udah mulai pikiran tenang. Di situ aku jarang di rumah tuh. Nah, semakin aku jarang di rumah, ibuku kayak kan emang ibuku tuh strict parents ya sebutnya. Kalau ayah sih enggak, ayah baik-baik aja, ayah enggak seperti itu. Ibuku karena ayah kan kerja kan jarang di rumah, ibu yang lebih sering di rumah lah. Ibuku tuh termasuk orang yang strict parent, jadi lebih banyak mengekang aku gitu, kayak mulai dari misalkan nih ya pulang sekolah, waktu zaman sekolah nih ya, aku kan ikut banyak kegiatan di sekolah untuk biar aku tuh nggak di rumah gitu. Iya. Iya, aku ikut eskul kayak sebelum jam 4 sore tuh udah diteleponin di mana kayak gini, harus video call, harus bener-bener kayak difotoin sama siapa aja, pulang jam berapa, kayak bahkan telat semenit 2 menit pun itu pulang tuh udah kayak di interview HRD Diposesifin ya. Ya benar-benar posesif. Kalau untuk hal itu aku mikirnya mungkin kayak ya mungkin orang tua khawatir, wajar, apalagi aku anak cewek kan, nggak mau hal-hal itu terjadi. Cuman ya kalau terlalu berlebihan itu salah. Cuman aku
sebenarnya memaklumi sih kalau untuk masalah itu. Cuman yang nggak aku terima tuh yang kalau udah main fisik terus apalagi verbal. Nah terus pernah lah yang pas udah aku mulai pikiran tenang, aku tuh pulang malam karena aku di rumah temen aku waktu itu tuh, dan hujan, pulang malam. Dan ketika aku pulang, ibu tuh marah-marah, lempar barang, terus ngomong, bilang aku kayak gini. Ini pakai bahasa Sunda nggak apa-apa? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Spanyol juga boleh, Spanyol silakan. Channel kita masih regional kok. Kira-kira bilang kayak gini, balik puting kena si gajablay gitu. Oh iya iya. Padahal itu masih jam 9:30 kalau nggak salah, 9:30 malam. Dan aku udah bilang bakal pulang telat, aku udah bilang juga ke papa aku, ini hujan kayak gini, udah bilang. Kayak di telepon pun buru balik katanya, buru balik cina ayeuna. Pas nyampe rumah ya dikatain kayak gitu, ya sakit hati banget lah, kayak astagfirullah, aku bilang kok orang tua aku seberani itu gitu ngomong gitu sama aku. Dan kebetulan ngomong kayak gitu nggak depan ayah sih. Kalau misalnya depan ayah ya pasti ibuku kena lah sama ayah. Terus aku nangis. Di situ aku mulai ngerasa aku gelisah gitu, ngerasa aku nggak berguna, ngerasa aku enak banget nih aku pergi dari rumah, tapi aku nggak bisa gitu. Kayak aku lihat adik aku gitu. Wah pokoknya aku bener-bener pengen banget nih mati gitu bawahnya. Sampai kayak gitu aku sampai ini, aku kamar di atas kan, di lantai 2, loncat aja gitu dari balkon. Terus aku mikir-mikir kayak, tapi ini biaya ketinggiannya tuh nggak terlalu tinggi, aku gak akan mati, aku harus loncat dari mana biar mati. paling tipalitek cina. Tipalitek kan malu ya, mati enggak, sakit badan iya gitu. Terus aku memikirkan sampai akhirnya aku curhat lah. Aku tipe orang yang emang jarang banget curhat masalah pribadi ke orang lain, jarang banget, kecuali itu sahabat aku yang bener-bener deket banget, itu pun kehitung lah orang yang biasanya aku cerita masalah aku tuh. Dan akhirnya aku merasa aku butuh seseorang nih, aku butuh orang yang bisa aku istilahnya bisa aku ajak diskusi, yang aku bisa mencurahkan ceritaku. Akhirnya aku hubungi teman aku datang, dia nenangin aku, benar-benar kayak udah katanya jangan usah dipikirin, rumah aku aja katanya. Ini aku ditenangin sama teman aku, dikasih tahu lah jangan sampai memikirkan hal seperti itu gitu kan, bahaya untuk diri sendiri. Kenapa-apa, Iya. kalau kamu mati pun katanya kamu bukan masuk surga kan. Iya sih ya, konyol. Iya betul. Nah, terus udah kayak gitu aku nggak melakukan itu, tapi itu jadi beban pikiran untuk aku. Sampai pada akhirnya aku mulai sakitnya tuh ke fisik. Dari situ aku mulai sering sakit-sakitan, mulai stres tuh, mulai ya pikiran udah mulai kacau. Sering banget aku waktu itu di sekolah tuh pingsan, sering banget aku. Sampai pingsannya karena apa itu? Drop fisik banget gitu? Iya, ngedrop, badan tuh sering banget lemas, kepala tuh sering banget kayak kepala belakang tuh kayak ditimpuk batu gitu loh, kayak stres ya, gejala stres ya, gejala stres. Iya kayak gitu, mata tuh sering banget berat, perih, kayak gitu lah pokoknya. Apalagi aku kan ada anemia ya kan, ada kurang darah. Nah pada akhirnya aku mulai inilah, kayaknya ini fisik aku udah nggak bener, aku harus periksa nih ke dokter. Aku mulailah periksa ke rumah sakit, ke dokter umum. Sampai periksa, dokter umumnya ngerujuk aku harus ke penyakit dalam, awalnya ke rumah sakit lain, ke penyakit dalam. Aku udah ke rumah sakit yang dokter penyakit dalam waktu itu nge-EKG aku, tes EKG. Tes EKG itu tes jantung. Hasilnya aku ada kebocoran nih di jantung aku. Kebocoran di jantung? Iya. Akibat? Ya. Akibat aku nggak tahu nih ya. Waktu aku nanyain ini karena
dari kecil katanya kayak gitu. Kamu kecilnya prematur ditanya kayak gitu sama dokter. Enggak dok, aku enggak prematur, cuman setahu aku waktu lahir tuh cuman 2,3 kilo kalau nggak salah. Tapi aku 9 bulan tuh. Mama hamil aku tuh 9 bulan. Cuman aku berat badannya emang apa ya, bayinya 2,3 kilo, kecil banget. Dan mungkin nggak tahu jantungnya belum sempurna atau kayak gimana gitu. Dan aku juga di situ ada aritmia. Jadi itu aritmia tuh penyakit apa ya, trikakardia, kelebihan irama jantung. Oh, Ya. wow. Mungkin Bapak guru olahraga lebih tahu gitu. Nah, itu betul. Ya, gini, 5 menit lagi kita akhiri. Okay. Ini kan tadi udah membahas apa yang dialami ya. Nah, tapi kita belum membahas apa yang setelah itu dilakukan. Nah, mungkin di selanjutnya di part 2 kita akan bahas apa saja yang sudah dilakukan sampai sekarang. Ya, saya anggap kuat lah, udah jadi wanita kuat seperti ini gitu kan. Nah, ya Sidik silakan tutup part 1. Ya, nanti kita ketemu lagi karena ini adalah acara dengan modal yang sedikit. Gratisan. Makanya kita harus membagi segmen kita sesuai 40 menit karena Zoom kita belum berbayar. Ya, jadi nanti kita ketemu lagi di segmen kedua di mana kita akan ngebahas cerita dari Mawar ini ya. Jadi kita cut dulu di sini, kita break dulu sebentar, nanti kita balik lagi di part berikutnya. Oke. Oke, terima kasih.